Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Kaifa halukum antum jami'a. Selamat berjumpa dengan Ustadz. Apa kabar antum semuanya? Semoga hari ini dan seterusnya kita semua selalu ada dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini terlebih dahulu Ustadz hendak bertaaruf dengan antum semuanya sebagai teman berbagi dalam pelajaran akidah pada hari ini. Perkenalkan, nama Ustadz Nurdin Hidayat SSI, asal dari Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah sampai saat ini Ustadz sudah berkeluarga dan alhamdulillah juga sudah dikaruniai 2 anak. Mohon doanya dari antum semuanya, semoga menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk kelengkapan ta'aruf ini, alhamdulillah pendidikan terakhir Ustadz dari IAIN Sunan Gunung Jati Bandung lulus pada tahun 2003 dan bergabung dengan Husnul Khatimah sejak tahun 2009 sampai saat ini. Mohon doanya mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya masih dalam pembahasan tentang akidah Islam. Materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian akidah Islam baik secara bahasa atau etimologi maupun secara istilah atau terminologi. Pengertian akidah secara bahasa bahwa kata akidah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu aqoda ya'qudu yang memiliki arti menyimpulkan, mengikatkan atau perjanjian. Sementara kata akidah jama dari aqaid memiliki arti kepercayaan atau keyakinan. Sementara pengertian akidah secara istilah bahwa yang dimaksud dengan aqaid atau akidah itu adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa pengertian akidah secara istilah itu perkara yang wajib kita yakini kebenarannya sehingga tidak ada keraguan lagi dalam hati kita ya. Sementara yang dimaksud dengan akidah Islam itu sendiri yaitu pokok-pokok kepercayaan ajaran Islam yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya muslim. Sehingga ketika dia mengaku muslim tetapi dia sendiri tidak meyakini kebenarannya tentang ajaran agama Islam, itu bisa jadi dia dikatakan bukan seorang muslim yang sesungguhnya. Nah, di sini kenapa? Karena akidah Islam itu sendiri itu menjadi pondasi yang tidak bisa tergoyahkan dengan goncangan apapun ketika seseorang sudah memiliki akidah dalam dirinya. Kemudian yang kedua, materi yang kedua adalah dasar-dasar tentang akidah Islam. Dasar akidah Islam itu bersumber dari 2 pokok ajaran agama Islam. Yang pertama adalah dari Al-Quran, yang kedua dari Al-Hadis. Kedua pokok ajaran agama Islam ini menjadi dasar akidah Islam sesungguhnya. Karena 2 sumber baik itu Al-Quran ataupun Al-Hadis merupakan pusaka yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya ketika umat manusia tidak meninggalkan kedua pokok tadi yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah dia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat, baik dalam kondisi sekarang ataupun
kondisi yang akan datang. Bahkan di zaman sekarang banyak orang mengatakan bahwa zaman ini adalah zaman yang penuh dengan perubahan. Tetapi ketika kita masih berpegang teguh kepada dasar-dasar akidah Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah kita tidak akan terbawa arus oleh kehidupan zaman sekarang ini. Yang ketiga adalah tujuan akidah Islam itu sendiri, bahwa tujuan mempelajari akidah Islam itu yang pertama itu mengetahui petunjuk hidup yang benar, sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika seseorang sudah memiliki akidah yang kuat, maka ketika dia menjalani kehidupan ini, dia itu bisa menjadi orang yang hidup. Dalam arti hidup di sini, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dia ikuti, mana yang harus dia tinggalkan. Kemudian yang kedua, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Artinya bahwa ketika kita lahir ke alam dunia ini memiliki dasar-dasar ketuhanan yang kuat, maka dalam mengarungi kehidupan selanjutnya, baik itu masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, itu tidak akan terbawa oleh kehidupan yang sesat. Kemudian yang ketiga, tujuan dari mempelajari akidah Islam itu sendiri yaitu menjaga diri dari kemusyrikan. Nah, ini yang paling pokok dari tujuan mempelajari akidah Islam itu, bahwa harapannya kita bisa menjaga diri dari nilai-nilai kemusyrikan. Betapa banyak sekarang orang menganggap bahwa sesuatu itu sebenarnya merupakan kemusyrikan, tetapi dengan hawa nafsu terkadang itu dibikin bahwa seperti hal itu bukan kemusyrikan, padahal itu sebuah kemusyrikan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bahwa tujuan dari mempelajari akidah Islam itu sendiri adalah menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat. Mudah-mudahan kita semua dengan mempelajari akidah Islam ini, kita terhindar dari pengaruh kehidupan yang sesat. Naudzubillah min dzalik, kalau seandainya kita terbawa arus sehingga kita terjerumus ke dalam kemusyrikan, sehingga ketika dia meninggalkan alam dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala masih menyimpan akidah-akidah yang melenceng dari ajaran Islam, tentunya ini menjadi sebuah presiden buruk bagi kita semuanya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan santri-santri kita semuanya itu bisa memahami dari yang pertama tadi, memiliki pengertian akidah Islam, kemudian yang kedua dasar-dasar akidah Islam yang menjadi pegangan hidup kita, kemudian yang ketiga tahu bahwa tujuan dari mempelajari akidah Islam itu sendiri untuk menguatkan nilai-nilai akidah Islam. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dalam pembahasan kita kali ini. Demikianlah santri-santri Husnul Khotimah yang solih dan solihah, pembelajaran kita di kesempatan kali ini sudah selesai. Dari mulai yang pertama Ustadz Ta'aruf, kemudian yang kedua Ustadz sampaikan kompetensi dasar yang harus kita capai setelah mempelajari bab ini. Kemudian tadi diawali dengan pembelajaran yang pertama dari mulai pengertian akidah, kemudian mengetahui dasar-dasar akidah Islam, kemudian yang ketiga lagi yaitu tujuan akidah Islam. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan seksama sehingga kita mendapatkan ilmu di kesempatan kali ini. Itu saja dari Ustadz. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.